Annyeonghaseyo yorobun, welcome back with me, Keira Syabira di Pantengin Sarang Heyo. Tepuk tangan dong semuanya. Dan tentunya di Pantengin Sarang Heyo ini kita membahas berbagai hal tentang Korea, mulai dari fashionnya, makanannya, asmaranya, dramanya, pokoknya semuanya. Dan tentunya, aduh, ini nggak bisa nih kalau ada yang gitar gini nih bawaannya kayak langsung kayak di drakor. Langsung aja kita sambut bintang tamu kita. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Aku merindukanmu. Ade Govinda. Dah. Welcome to Pantengin Sarang Heyo. Tepuk tangannya dong guys. Ya, halo Kay. Hai, apa kabar? Lama tidak bertemu kita. Lama banget. Ini tuh Ade ini teman aku dari zaman 2010. Dari Govinda, namanya Domino. Iya, masih dulu. Domino Ya, namanya. tepat sekali. Lagi sibuk apa Ade sekarang? Lagi sibuk kalau sekarang sih. Govinda mau rilis album, kebetulan kita Februari kemarin kan alhamdulillah rekaman di Abbey Road London. Wow. Satu album lagi. Wow, keren banget. Dan kita akan merilisnya insya Allah di bulan depan. Satu single dulu baru nanti album. Terus yang lain sih, ya kan aku juga di My Music ya, SCNR, jadi masih produserin Anji, Cakrakan, Mika Tambayong temanmu juga kan. Terus siapa lagi ya kalau yang di luar label sih Liodra kali ya. Wow. Ya. Dan itu prosesnya lumayan lama ya? Sampai ke launchingnya? Iya, lama. Karena kita prosesnya semua di Abbey Road di London. Jadi kita rekaman di sana, kita mixing di sana, kita mastering di sana. Jadi memang aku pengen full produk sana sih. Apa yang membuat kamu pengen kayak rekaman di sana? Kayak emang beda banget kan? Iya beda vibe-nya? sih. Dan hasilnya juga beda? Iya hasilnya beda, dan ya kebetulan aku juga Beatles freaker kali ya. Jadi kita harus ya itu kan naik hajinya musisi. Jadi akhirnya terkabul dan ya dan kolaborasi sama National Symphony Orchestra. Wow. Dari London, jadi ya sesuatu yang baru aja sih. Dan kita rekamannya live bareng orkestra. Ada 5 lagu baru, dan dari lagu dari Domino sampai Govinda yang single-single kita rearrange. Wow. Tapi sekarang pakai orkestra. Dan music videonya apakah di sana kan? Iya dong, di sana. Berarti udah diambil dong? Udah semua. Mungkin tadinya saya mau menawarkan diri loh, kayak mungkin di single berikutnya atau apa mungkin ya kan? Nanti kan ada single yang lain. Oke. Gitu. Nah, boleh ceritain sedikit dong, mungkin Yorobun di sini pengen tahu juga nih awal karirnya Ade ini. Dulu nih pernah punya band namanya Poster? Iya, itu pertama kali banget. Dan di Jogja pula? Iya, aku karena orang Jogja, jadi pertama kali memang mungkin bahasanya band yang serius ya. Itu di Jogja, band festival namanya Poster. Kebetulan vokalisnya adiknya Mas Eros Sheila on Seven, jadi waktu itu pertama Sheila on Seven naik, jadi memang banyak sekali vibes-nya dari Sheila on Seven untuk ternyata ngeband serius tuh bisa jadi duit ya, itu sih sebenarnya. Berarti ini dong, role model dong. Iya, bisa jadi lah untuk awal karir pasti. Dan sampai memutuskan akhirnya mau pindah nih ke Jakarta dan kayak berkarir. Apakah itu Poster itu dengan personilnya Domino apa beda? Oh beda. Jadi Poster dulu, terus akhirnya bubar. Sayang sekali sih, tapi ya harusnya bubar. Terus akhirnya aku ikut kayak idol tapi namanya Dream Band. Kayaknya aku pernah denger. Iya, dulu namanya TV7. Iya. Nah dari situ ada band lagi bernama Olive. Nah di situ udah bareng JJ juga, tapi akhirnya bandnya bubar, barulah bikin Domino. Jadi sebenarnya kalau hijrah ke Jakartanya pas Dream Band. Oh pas Dream Band. Nah pas Olive itu. Akhirnya memutuskan gue mau serius nih di musik gitu. Iya sih, gitu kurang lebih. Terus kayak suka dukanya nih pas nyampe di Jakarta ini kan maksudnya kayak metropolitan nih, pastinya kan kayak beda banget dan juga tantangannya dengan saingannya yang banyak.
pastilah ya kalau itu dari nggak ada tempat tinggal pasti ya kita dikasih tempat tinggal di Permata Hijau, ada Mas Hari Budiman namanya, sampai ya kita bikin demo, alhamdulillah akhirnya diterima di Java Musik Indo dulu. Jadi Java Musik Indo, Mas Adri Subono salah satu orang yang sangat berjasa buat karirku. Baru dari situ ada sedikit problem juga, barulah ganti nama Govinda dan sampai sekarang. Wow. Gitu. Memang panjang sih jalannya, cuman aku sangat menikmati ya segala prosesnya. Aku suka banget sama lagu-lagunya dari Domino, terus Govinda sampai sekarang, dan ada salah satu lagunya juga nih judulnya Tentang Rasa, itu dirilis ulang ya? Iya, kalau Tentang Rasa, jadi kebetulan aku juga banyak bikin lagu buat penyanyi kan, ya selain Govinda sendiri. Tentang Rasa tuh dirilis Astrid, ya di situ inilah mungkin titik balik. Wah ternyata jadi komposer tuh enak ya. Asik juga. Itu awalnya. Jadi kayak passive income gak sih? Iya sih, sangat. Dan dibalik dari lagu ini nih, kayaknya ada bukan ada cerita tertentu nih kayaknya. Cerita khusus. Kalau Tentang Rasa sih ini ya namanya itu masih zaman-zaman bisa dibilang zaman-zaman remaja kali ya. Ya pastilah, tapi memang setiap lagu, kalau laguku memang rata-rata memang dari pengalamanku sendiri sih. Oh, Taylor Swift ya. 99,9%. Oh gitu. Tapi aku dengar juga kamu lumayan nonton Korea nih, drama Korea, dan lumayan menginspirasi juga nih kayaknya. Banyak sekali. Itu gimana ceritanya? Berarti kan nggak semuanya dari pengalaman pribadi dong? Benar, cuman kadang menginspirasinya itu masalah kalimat atau kata-kata yang mereka keluarin pas di adegan film. Antue. Ya, pokoknya aku cuma lihat ininya aja ya. Terus kayak musik, kayak nada sih nomor satu sih ya. Korea menurutku salah satu lagu nada ballad terbaik ya di dunia ya. Itu Korea. Aku suka theme songnya My Sassy Girl. Oh, sangat jadul ya. Iya, I Believe. Kelihatan deh umurnya. Terus kayak itu tau nggak, Hangbok Jilbal Rai itu gak? Itu salah satu lagu. Hangbok Jilbarai itu salah satu Korea. Itu lagunya juga bagus sekali. Nanti kamu denger, aku gak bisa nyanyinya. Kirain aku pengen ngetes nih kali aja, ternyata kayak tapi langsung tahu, pasti lagunya gitu. aku tahu, cuman kalau dinyanyiin susah. Tapi kamu kalau misalnya ini kan berarti kamu ngertiin ininya dong. Liriknya juga dong. Beda-beda, kadang ada yang bukan ku ambil ya, tapi yang masuk itu nadanya. Jadi kita lebih kayak ngerangsang, kita bikin nada aja sih, kayak gitu sih. Asik. Nah terus kamu ini mulai dikenal sebagai gitaris di Govinda. Ya. Sebelumnya ini dikenal namanya Domino. Ya. Dan kenapa diubahnya namanya? Ya ada sebuah problem yang ada kontrak sama yang terdahulu juga. Masalah hak cipta segala macam. Dan arti Govinda ini apa sih sebenarnya? Govinda itu dewa bawa berkah untuk keluarga. Wow, itu bahasa Hindi. Oh, bahasa Hindi. Artinya Hindi sama sih, Sanskerta beda nggak sih, sama ya? Beda. Oh, beda ya. Beda. Kalau aku sih sebenarnya lebih suka artinya Govinda, dan menurutku artinya sangat sangat baik. Kalau domino dulu kan ya efek domino bagus ya, cuman banyak orang konotasinya judi kan. Terus kamu juga pernah nulis lagu untuk Siti Nurhaliza. Ya, itu judulnya Terbaik Bagimu. Ya. Ceritain dong gimana bisa akhirnya kerja sama Siti Nurhaliza. Kalau itu gara-gara Astrid sebenarnya. Jadi ya mungkin aku salah satu yang beruntung, lagu-laguku banyak diterima di Malaysia, kayak Tentang Rasa, Mendua, Terpukau. Nah jadi pas itu meledak di Malaysia, Siti Nurhaliza nyari. Ya akhirnya terjadilah kolaborasi itu, dan ya salah satu pengalaman yang luar biasa ya. Berarti kamu kayak recordingnya di sana, dia yang sini. Oh dia aku yang direct, tapi dia yang ke Jakarta. Kamu pernah kepikiran gak sih kayak pengen bikin lagu misalnya yang ya berbau-bau vibes-nya ya Korea banget, terus dengan mungkin ada bahasa Koreanya? Kamu pernah gak sih? Pernah ya? Pernah. Jadi tahun berapa ya? 2014 kalau nggak salah. Jadi waktu itu Astrid itu kolaborasi sama Tim Hwang. Ya, jadi dia ada satu lagu orang Korea yang Tim Hwang tuh salah satu solois
top Korea juga. Dia ada komposernya, dia bikin nada, aku bikin liriknya. Oke. Jadi dua komposer gitu loh. Dia orang Korea nih. Berarti Ya, akhirnya tapi yang bikin bukan tim Huang ya, ada produser lagi. Berarti ini kamu lirik Indonesia kamu akhirnya dikoreain gitu. Iya, jadi diadaptasi juga. Jadi setengah-setengah gitu lirik Indonesia sama Korea. Apa lagu apa? Yang mana? Sarang Hamnida. Sarang Hamnida. Iya, Sarang Hamnida. Sarang Hamnida. Dibacanya Hamnida. Ham. Gitu. Nah, kalau berarti kamu inspirasi itu lagu, wah banyak dong ya, pengalaman pribadi iya. Terus juga kalau pengalaman orang lain pernah nggak sih kayak kamu mungkin nemu satu cerita yang kayaknya menarik terus kamu kayak berpikir wah ini kayak gue jadiin. Terus sekarang banyak banget yang lagi pada viral-viral nih. Sebenarnya kalau lihat sesuatu kali ya, kalau lihat kata-kata apa terus aku kembangin gitu sering sih. Kayak aku bikin lagu Mulan yang trauma itu sebenarnya aku ke rumah sakit terus lihat trauma center. Ah serius? Jadi kayak random gitu? Ya jadi dari trauma itu aku catat dan aku kembangin jadi lagu. Nah kayak gitu tuh sering tuh. Pernah kayak ngambil kata-kata yang super paling random yang pernah kamu ambil apa? Selain trauma itu? Sebenarnya, ini aku bocorin di sini. Apa tuh? Lagu Lyodra Kalau Bosan. Kalau kamu bosan jangan menghilang. Kalau kamu bosan kamu bisa bilang. Itu the real lagunya adalah aku lihat di Instagram orang pakai baju sebenarnya. Kalau bosan lo jangan ngilang. Sebenarnya itu. Jadi aku lihat postingan orang bajunya itu. Kalau bosan lo jangan ngilang. Langsung. Terus aku chatting orangnya kan. Dulu belum hits tuh kata-kata ngilang gitu-gitu. Terus aku bilang itu baju dari mana? Ada aku beli gitu-gitu dia bilang kan. Lucu juga ya, aku jadiin lagu Nah akhirnya jadilah si lagu Kalau Bosan itu. Jadi itu sebenarnya dari aku lihat orang pakai baju itu. Cuman kata-kataku lebih sopan aja. Kalau itu kalau bosan lo jangan ngilang. Kalau gue kan kalau kamu bosan jangan menghilang. Kalau kamu bosan kamu bisa bilang. Jadi lebih dari sebenarnya lebih peka aja sih kali ya. Penulis tuh kayak memang hampir sama 11-12 juga sama mungkin kayak penulis lagu, penulis cerita gitu kan. Kayak memang kalau udah dapat idenya tuh kayak randomly bisa langsung terjadi lah, tercipta suatu karya yang ini dan betul. Jadi lebih harus ini aja sih ya, harus jalan terus ya otak kita. Harus gak pernah berhenti. Tapi you enjoy kan pastinya kayak enjoying this. Aku sangat enjoy menjadi musisi. Mungkin karena aku juga di industrinya ya. Ya aku menjadi player di Govinda, tapi aku juga menjadi produser di My Music. Jadi mungkin banyak yang aku kerjain yang beda-beda. Tapi aku di industrinya. Jadi aku menjadi musisi, ya aku tahu outputnya kemana, tapi income-nya juga aku tahu dari mana aja. Karena menurutku yang bahaya itu ketika kita menjadi musisi tapi kita nggak tahu income kita dari mana kan. Betul banget. Itu sih, itu paling penting. Terus kalau menurut kamu apa yang dibutuhkan sih untuk menjadi seorang penulis nih? Kalau Yorobu nih kayak pengen penulis lagu ya, terususnya. Kalau kayak aduh gue banyak nih orang kayak gue pengen jadi penulis lagu tapi kayak malu. Termasuk aku anyway, kayak aku tuh kayak udah nulis nih kayak kalau bahasa Sundanya igelo ya kayak jadi gitu kayak belum pede gitu. Nah, tipsnya apa sih biar kayak percaya diri gitu, biar kayak karena kalau emang yang benar-benar udah ahli nih dalam mungkin bermusik tuh kayaknya cepet dan kayak ya udah gitu ngalir aja. Apa tuh tipsnya? Tipsnya memang harus percaya diri menurutku malah. Jadi kebanyakan orang dia tuh bilang kok kayak aku punya lagu nih, tapi pas aku tanya mana belum direkam. Itu kan sebuah hal yang menurutku itu aneh menurutku. Lo gimana lagu lo bisa sampai ke penyanyi kalau direkam aja belum. Jadi memang harus cepet-cepet kalau kita ada nada, ada lirik ya kita rekam apapun lah bentuknya, cuman gitar vokal, piano vokal. Jadi harus ada dulu nih materinya nih. Betul saya. Banyak orang yang bilang aku punya lagu nih banyak tapi masih lirik. Ya susah. Lu belum dibilang lagu kan. Berarti lirik dulu atau musiknya dulu? Beda-beda. Tipe komposer beda-beda. Kalau aku kadang tema besar dulu ya. Ya misalnya lagi ditinggalin ya terus berarti. Tapi kebanyakan aku pernah nulis satu tapi lirik doang, jadi yang untuk musiknya temen aku. Ya itu betul juga, bener juga. Kayaknya enak juga sih kayak gitu. Jadi karena nggak semua orang bisa bikin nada juga. Jadi kadang ada yang bisa bikin nada, tapi ada yang bikin lirik juga. Iya.
Gitu. Karena share di sebuah lagu itu nada dan lirik, melodi dan lirik. I see. Gitu. Dari semua lagu kamu nih yang paling kayak berkesan banget, yang gong banget nih apa nih? Tanpa Batas Waktu sih ya. Yang menurutku apa ya? Ya itu ngebuka semuanya banget sih ya. Pengalaman pribadinya kayaknya nih kayak deep banget nih, kayaknya nih kayak berkesan banget nih. Iya, Tanpa Batas Waktu deh. Tanpa Batas Waktu tuh banyak ngerubah hidup. Dari ya maksudnya pastilah ya, dari materi, dari lagu Hal Hebat Govinda itu juga itu lahir, terus itu akhirnya ikut, terus Lyodra Kalau Bosan Dibanding Dia. Menurutku itu pasti ada efeknya dari Tanpa Batas Waktu. Satu lagunya yang aku suka tuh kayaknya itu masih Domino atau Govinda. Apa? Ya? Kapan aku Oh itu, gila lo dia inget tuh lagu itu. Iya iya. Itu lupa aku judulnya. Terbebas darimu. Terbebas darimu. Kirain Terbebas dari Mantan. Soalnya iya menceritakan itu salah mantan satu kan? yang aku suka emang. Iya kan? Itu Britpop banget soalnya. Iya. Terus kayak Terpukau juga itu kamu ternyata. Iya, Terpukau. Yang denganmu. Iya. Terpukau. Itu juga favorit aku. Kayaknya nextnya boleh nih kita. Boleh, kita kolaborasi. Boleh nih kita kolaborasikan, boleh Aku banget. bikin nada, aku bikin lirik ya. Oke, boleh banget, boleh banget. Nanti buat film aku ya. Boleh Tapi dong. Pakai Korea. Siap. Mau Kamu banget. belajar dulu ternyata enggak? Kan tinggal bayar orang Oh tua. gitu. Kayaknya langsung kayak belajar dulu nih gitu kan. Nah ini nih kita sekarang mau masuk ke sesuatu yang agak-agak nih, agak-agak. Ini kan lagu-lagu kamu nih romantis nih ya kan. Ya. Nah, kamu nih orangnya romantis gak sebenarnya? Enggak sih. Oh enggak? Aku tuh orangnya sangat to the point kayak. Oh iya. Sangat maksudnya I know sih, kayak enggak ya. suka. Aku tuh suka hal yang pasti gitu misalnya. Ya yang enggak gitu. Iya kayak gitu ya. Kalau lu nggak suka ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi jangan yang lu iya lu enggak. Aku nggak suka sih kerja, apalagi kalau kerja gitu ya memang harus yang ya ke pasangan pun gitu ya, maksudnya ke cewek pun nggak suka terlalu orang yang kan kadang banyak ya orang yang takut nyinggung perasaan. Nah kalau aku sih tipe yang apa adanya aja sih. Berarti nggak pernah nge-PHP-in orang dong ya? Di PHP-in juga. Oh gitu. Pernah dia PHP-in? Pernah. Kayaknya jadi lagu juga tuh kayaknya PHP. Kenapa nggak jadiin lagu? Bisa juga Banyak tuh. lah, Banyak ya. banyak hal hidup yang karena enak tahu seorang komposer itu kan yang tahu lagunya buat siapa sebenarnya cuma dia kan. Iya kan? Iya betul sih. Yang tahu inspirasinya dari tapi mana. kalau Taylor Swift kayak semua orang tahu dia buat siapa. Tapi tuh justru malah jadi gongnya dia. Jadi kayak memang dia stylenya begitu. stylenya begitu. Kedua jadi kayak ya jualannya dia Iya kayak memang, gitu. memang, Iya kan? memang. Kayak kemarin yang lagi viral itu ini Taylor Swift yang Back to December. Iya. Viral lagi Tahu, karena tahu. tiba-tiba ngundang Taylor Lautner kan. Ya. Nah, kamu nggak mau tuh kayak bikin kayak nyerempet gitu, jadi kayak kamu spill lah gitu Iya, mungkin. iya. Oh, Satu ini hari sih. kali ya nanti. Oh, gitu. Kayak, Karena menurutku dengan kadang orang ada yang kau bayangin kalau misalnya kita bikin lagu buat siapa gitu ya, terus lagunya ya adalah aku pasti bikin lagu terus tiba-tiba memang buat si orang itu dan orang itu tiba-tiba kayak ngomong gila ya gue kemana-mana tiba-tiba lagu ini, gue nonton YouTube tiba-tiba yang keluar lagu ini, itu menurutku ya udah sampai pesanku ke dia gitu, paham kan? tapi kan kalau nggak di mentioning kan orang juga nggak tahu itu Iya, buat siapa. tapi as personal maksudnya. Misalnya, Emangnya udah pasti tahu? Iya pasti. Oh kan kamu tulis cerita kamu di situ ya. Kayak misalnya kayak karena kalau Taylor Swift tuh dia kayak detail banget gitu loh, kayak Iya, kayak mulai dari bulannya dimasukin gitu. betul. Kamu gitu juga nggak? Enggak sih, kalau aku lebih umum. Ntar maunya ke siapa, nyampe siapa lagi, yang ada malah nyasar. Gimana kalau sampai nyasar? Enggak lah. Kamu pernah dong ciptain lagu buat Tiwi? Tiwi apa? banyak nih kayaknya. Tiwi ada. Nah ini aku ngomong nih ada. Oh iya. Apa tuh lagu apa, spill dong? Lagu itu terakhir sebelum bubar judulnya Tak Jodoh. Jadi aku bikin ketika aku tahu sih akhirnya memang aku sama dia harus pisah gitu. Kamu berapa lama sih sama dia? 1,5 tahun ya. Ya jadi ya kita udah tahu kalau kita masing-masing ini udah mau pisah dan aku bikin lagu itu dan ya alhamdulillah juga lagunya maksudnya alhamdulillah diterima tapi ya titunya memang keburu bubar juga. Tapi
Udah sempet ini kan launching kan? Udah kemana-mana lagu ya, cuman memang ya ibarat itu lagu kado terakhir buat si Titu juga. Itu doang satu, sebelumnya pasti banyak dong. Jangan mention nama lagi. Mungkin buat teman gitu, buat aku pernah nggak bikin? Buat teman, kan kita udah temen lama nih, nggak tahu ya tiba-tiba. Salah satu inspirasi juga kan, nggak tahu. Gitu. Nah, ini agak menyimpang dikit ya. Ya. Kan kita tahu lah sahabat kita, teman kita ada gosip tentang yang kurang mengenakan lah. Ya, ya. Dari JJ ya kan. Kamu nanggapinnya gimana sih soal itu? Apa ya? Yang nanggapinnya sebenarnya ya sebagai ya apalagi salah satu orang paling dekat mungkin ya. Ya pasti support apapun keputusan dia sih sebenarnya dasarnya itu, tapi pasti kita kasih pandangan. Setiap orang kan pasti memberikan pandangan kan berbeda-beda, tapi kan apapun keputusannya itu ya apalagi keluarga kan kita nggak bisa masuk terlalu dalam ya. Jadi memang tugas kita ya ngasih, misalnya aku ngasih pandangan, tapi apapun keputusan dia ya pasti kita support. Gitu sih. Tapi JJ sendiri tuh anaknya memang kayak kita ngeliatnya kayak soleh gitu ya, kayak sesoleh dan sebaik itu dan sediam dan sewoles itu kah, sesetia itu? Kalau kamu? Dia tipenya memang begitu ya, dia diam. Jadi kalau mungkin juga banyak orang yang ngomong kok dia nggak bicara apa-apa lah misalnya. Ya karena orang nggak tahu aja emang dia begitu tipe orangnya itu, kalau ada masalah mungkin sedikit sekali orang yang tahu ya. Ya kayak gitu lah. Which is sebenarnya good sih. Sebenarnya kayak ya nggak perlu juga kita nge-share hal-hal yang negatif. Betul. Apalagi tuh urusan keluarga kan memang baiknya disimpan rapat-rapat lah justru kan. Ya balik lagi emang benar kata Ade, itu hak masing-masing untuk kayak mau akhirnya rujuk atau gimana itu keputusan masing-masing. Kalau kita mau dengerin semua orang sih bingung sih. Iya, capek. Yang ini pendapatnya ini, yang ini pendapatnya. Jadi aku yakin dia sudah pasti tahu yang terbaik buat dia sih. Buat dia dan keluarganya. Betul sekali. Semoga semuanya tetap baik-baik aja dan diberikan yang terbaik pokoknya. Oke, kedepannya kamu punya planning apa lagi selain daripada mau launching project? Harapan kamu untuk kedepannya mungkin buat karir kamu sendiri atau mungkin kehidupan? Mohon maaf, sekarang ada seseorang kah? Gak ada. Lagi gak ada. Kan kayak kamu tadi jawabannya. Apa tuh? Fokus kerja itu agak-agak alibi sih sebenarnya ya, agak-agak ini autofokus sebenarnya nggak itu juga. Tapi kalau dikasih ini tiba-tiba kan. Ini mau alasan sama juga, fokus kerja juga? Enggak lah. Aku pengen sekali menikah, maksudnya. Ya mudah-mudahan ketemu orang yang tepat, orang yang satu visi, orang yang nggak ngeribetin, itu penting loh. Iya kan pasti. Iya kalau ketemu. Pengertian. Iya, ya kalau ketemu pengen. Karena di Govinda tinggal aku kan yang belum kan. Oh iya kan. Gitu. Yang lain udah ya semua? Udah, Ivan kan baru kan? Oh Ivan iya? Kok gak tau gak diundang? Ivan baru. Wah Ivan pas lagi susah acara. Pas COVID gitu lah. Oh berarti pas. Tapi tahun lalu kayaknya. Baru tahun lalu? Udah pada nikah. Wah didoakan semoga segera menyusul. Katanya mau ambil S2 juga, jadi mau yang mana dulu nih? Bentar deh, gue jadi bingung mau S2 dulu atau mau ini dulu? Pengen aku S2 ya pengennya ya semuanya lah bisa jalan. Kali aja nanti dapat di sana ya kan. Pas lagi S2 kali aja nanti di London rencananya katanya pengen beasiswa ngambil di London. Doain ya. Amin pasti insyaallah. Pasti aku banyak nanya-nanya. Oke. Nanti di balik layar. Iya. So thank you so much udah ngobrol-ngobrol. Ini sebenarnya banyak banget sih pembahasan kan udah lama banget gak ketemu. Iya, tepat sekali. So thank you so much udah datang ke Pantengin Sarang Heo dan jangan lupa buat Yorobun nonton terus Pantengin Sarang Heo setiap hari Selasa. Juga ada Sabtu juga jam 7 malam tentunya di Pantengin TV. Thank you Ade Govinda. Bye. Annyeong.